Oke, kita lanjutkan kuliahnya. Itu bagian integral dari koordinat menggunakan koordinat tabung. Nah, bagaimana mengerjakan integral dengan menggunakan koordinat tabung ini? Pertama kita lihat gambar di sebelah di slide ini. Di sini ada eh, sebuah ada tiga dimensi ya. Jadi di sini kita lihat ada batas bawahnya itu Z sekian sampai Z sekian U1. Jadi Z yang bawah itu U1 dengan variabel X dan Y seperti di integral IPA 3 sebelumnya. Dan kemudian batas atasnya adalah Z sama dengan U2 dengan variabel X, Y. Kemudian eh, ya ini berarti menggunakan tipe satu yang ada di integral IPA 3. Nah, di tipe satu saat itu kita lihat batas Z-nya seperti ini, maka dalam integral IPA 3 dia paling dalam gitu. Jadi dalam pengerjaan integral IPA 3-nya dia berada di paling dalam yang lebih dahulu dikerjakan. Dan kemudian yang kita urus berikutnya adalah bagaimana batas untuk daerah X, untuk daerah D yang merupakan proyeksi dari benda tiga dimensi ini di lantai X dan Y. Eh, kalau dalam koordinat kartesius dengan tipe satu kita hanya mengurus berapa batas X, berapa batas Y. Dengan koordinat tabung, kita mengurus batas, ya nggak lagi X dan Y, tapi R dan theta ya. Nah, batas R dan theta-nya itu kita bentuk menjadi batas berapa theta-nya, dengan berapa theta, berapa R-nya. Dalam gambaran ini, itu bisa kita katakan tipe 2 dari polar ya. Tipe 2 polar itu berarti kan si koordinat kedua itu theta itu yang batasnya berupa konstan. Jadi perhatikan lagi ketika kita belajar polar, itu tipe 2 polar itu batas tetanya konstan alfa sampai beta, dan batas R-nya itu dari sebuah fungsi H1 dengan variabel theta sampai fungsi H2 dengan variabel theta. Nah, dari sini integral kita harus berakhir dengan sebuah nilai sehingga si theta ini paling terakhir. Ya. Jadi, namun perhatikan perubahan dari koordinat kartesius di sini menjadi koordinat eh, silinder atau tabung. Untuk Z tidak ada perubahan ya. Jadi kan dv di sini kita bisa katakan dz, dy, dx misalkan ya. Nah, maka dz-nya itu tidak ada perubahan. Z tadi batasnya U1 sampai U2. Cuma penamaan U1 ini dengan variabel tidak lagi X dan Y. Ya, seperti di tipe satu kan masih X dan Y. Di sini sudah dalam R dan theta. Ya, simpelnya kita mengganti X dengan R cos dan Y itu adalah R sin. Dan sehingga intinya U1 U2 kita ini dalam R dan theta ya. Nah, yang di DA tadi itu kita ganti dengan polar itu adalah R D theta, masih ingat ya. Jadi ada pengali R sekali ya, ada dikalikan dengan R sekali. Sehingga kita susun di sini jadi dr d theta, tapi ada R-nya di sini. Ya. Dan fungsi kita nggak lagi dalam X dan Y, tapi dalam R dan theta. Jadi kalau di sebelumnya saya berikan label baru F kapital gitu. Ya, tapi ini karena ada R cos dan R sin nggak lagi, dan Z ya, masih F yang lama dipertahankan. Nah, sehingga batas integral kita ada yang tadi alfa, beta, H1 dan H2 untuk R-nya. Nah, jadi yang se dz, dr, dt itu ada di dalam gambar ini, yaitu sebuah
box atau benda tiga dimensi dari R tertentu sampai R tertentu, dr, d theta dari ketinggian tertentu sampai ketinggian tertentu, dan dari sudut tertentu sampai sudut tertentu. Eh, yang di sini disampaikan eh, d theta itu adalah sudutnya, tapi kalau r d theta itu adalah sisi sebelah sini ya. Oke. Nah, itu eh, terjemahan dari dv ya. Ya, sigma segini itu adalah dv dari yang baru ini. Dan sehingga integral kita ya tinggal kita beri nilai f-nya berapa dan kita kerjakan sesuai urutan yang di sini. Dalam menghitung integral ini, kalau kita bisa mengatakan daerah integral E, DE itu daerah integral. Kalau kita bisa mengatakan daerah integral E itu dalam koordinat silinder x kuadrat atau bentuk fungsinya itu x kuadrat tambah y kuadrat, biasanya lebih menguntungkan menggunakan integral yang ketiga dengan koordinat ini ya. Sebagai contoh ada berikut ini. Di sini kita lihat bahwa z kita itu dari eh, z kita itu dari batas z-nya itu dari akar dari x kuadrat tambah y kuadrat, ya kan? Dan ini kita tahu seperti sebelumnya itu adalah ini adalah R, sehingga Z kita adalah sama dengan R, dan itu kita lihat itu tadi ada di slide di video sebelumnya itu adalah sebuah kon ya, kon positif ya. Nah, kemudian batas paling atasnya adalah Z sama dengan 2, jadi paling bawah, batas bawah ya. Ini bawah, batas bawah. Batas atasnya adalah Z sama dengan 2. Jadi ilustrasinya kalau dari samping kita lihat eh, si dari sampingnya, dari depan ya, dari kita menuju ke bidang YZ itu dari ada ada kon yang tadi, dan ada dua, jadi ketemu di dua, jadi ketemu di dua itu ketinggian dua ya, dan ini pun dua. Oke. Nah, jadi dari samping seperti itu terlihat. Kemudian eh, kita lihat si eh, fungsi ini tuh bisa kita ubah menjadi R, R kuadrat ya. Di fungsi kita itu yang baru itu adalah sama dengan R kuadrat. Kemudian batas si D, dx, eh, ini Y sama dengan bawah, yang bawah ya. Yang ini Y sama dengan yang atas, ini X sama dengan berapa, ini X sama dengan berapa. Dan kalau kita gambarkan, Y itu adalah berupa eh, minus atau plus akar dari 4 dikurang X kuadrat. Kalau kita nggak tahu apa-apa, mungkin kalau kita kuadratkan kedua ruas, jadi Y kuadrat sama dengan 4 dikurang X kuadrat. Dan ini akan melit kita menuju sebuah persamaan lingkaran ya, dari jari dua. Dan X yang dimaksud, oke. Jadi kenapa ada Y-nya plus, ada yang minus? Artinya ini bagian, kalau kita lihat lingkaran, di sumbu X dan sumbu Y, jari-jari dua, misalkan segitu. Nah, maka akan kita lihat bahwa yang merupakan plus itu adalah yang atas, yang bawah adalah yang eh ini terlalu gede. Yang bawah itu adalah yang minusnya ya. Oke. Nah, kemudian X, apa maksud dari X sama dengan minus 2? Berarti di sisi X itu dia dari minus 2 sampai 2. Nah, intinya apa? Intinya dari cerita DY dx ini dengan batas seperti ini itu adalah daerah dalam lingkaran.
Dan kita tahu ini adalah persegi panjang dalam polar, sehingga dalam polar dia merupakan eh, persegi panjang ya. Polar dengan batas R-nya itu adalah dari 0 sampai 2, ya kan? Dan tetanya itu memutar semuanya gitu dari 0 sampai 2 pi. Nah, sehingga si integral kita bisa kita tulis seperti yang di sini. Nah, ya ini yang tadi ya. E dalam koordinat kartesius. Ini gambar yang tadi yang saya maksud. Jadi dari arah samping dia berupa garis yang ini. Kemudian dari arah atas ya, dari bagian atas dibatasi di atas di dua, sehingga dia menjadi kon. Kemudian ada flat dua, sehingga daerah uh, kerucut terbalik seperti ini. Oke. Nah, yang kita pentingkan adalah batas Z tadi sudah, sehingga batas Z itu kalau kita dalam uh, R itu adalah seperti yang ini. Kita kumpulkan Z-nya, kemudian batas R dan theta barusan seperti yang sudah dibahas tadi, yang ini ya. Ini batas R dan theta, kemudian kita gabungkan mereka semua menjadi R-nya demikian, theta dan R-nya demikian, Z-nya demikian. Dan si fungsi kita jadi R kuadrat tadi ya, yang tadi saya sampaikan di sini. Sehingga integral kita fungsi sudah, batas sudah, itu adalah jadi yang seperti ini. Dan ini ada penambahan R tadi ya, perubahan dari dV yang kartesius menuju dV yang dalam koordinat silinder. Dan ini harusnya lebih gampang ya kita mengerjakannya karena lebih simpel. Dan ini menjadi R pangkat 3. Jadi ini integral yang paling dalam itu adalah integral R pangkat 3 dz. Dan itu dikerjakan dalam Z sehingga dia bukan Z. Sehingga ini menjadi R pangkat 3 Z sekali. Dengan kemudian masukin batasnya yaitu 0 sampai, sorry, batasnya R dan sampai 2 ya. R sampai 2 sehingga ini menjadi yang di baris yang kedua ya. Kemudian dilanjutkan lagi dan seterusnya sampai jadi. Oke, yang mudah-mudahan mengerti di bagian ini.